enak mana nih Mas? Usaha sama yang dulu? Lebih enak usaha, jujur. Aku merasakan itu. Kenapa nggak dari dulu memulai usaha gitu? Kira dari 200 itu bisa dapat sekitaran 600 sampai 700 ribu hampir. Dari awalnya yang 3 kilo per hari ini udah sampai 16 kilo per harinya. Omset rata-rata sih alhamdulillahnya Mas udah sampai 16 per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Istanto. Saya owner dari Bakso Kerikil Mas Yuli yang lokasi jualannya di depan SD Negeri Kasihan Taman Tirto, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Nah ini bahan-bahan bakso ya nih ya Mas ya? Iya. Ini bakso apa sih Mas? Ini Mas? Yang ini ayam mix sapi. Oh ini ayam mix sapi. Kalau bahan dasarnya dari apa aja nih Mas? Dari ayam, daging ayam yang pasti ya. Terus tepung tapioka, tepung kanji. Terus daging sapinya ada tapi nggak banyak, sama bumbu-bumbu. Nah, ini mau proses awal nih Mas ya? Proses awal. Kasih apa itu tadi Mas? Air. Ya kan aku requestnya dia kental bang. Akas ya orang Jawa bilangnya kan. Jadi kalau dari sana encer nanti sampai sini nggak jadi. Oh jadi harus kasih airnya. Nah ini Mas Yuli usahanya udah berapa lama Mas? Untuk bakso kerikil seafood kuah ini sudah jalan 3 bulan Mas. Oh 3 bulan ini Mas? 3 bulan lebih sedikit. Terus ini awalnya gimana Mas? Kok bisa kepikiran nih buat usaha bakso ini? Jadi dari beberapa usaha yang pernah saya jalani, kepikiran tuh gimana biar cepat dapat uang tanpa harus lama-lama masak gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk jualan bakso. Kan konsepnya kalau bakso kan tinggal ngambilin ya Mas ya. Jadi pelanggan pun nggak harus terlalu lama nunggunya kayak gitu. Sebelum mulai jualan ini dulunya saya merantau Mas. Jadi 12 tahun saya merantau di Pulau Batam dan akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Oke. Nah terus kok bisa milih jualan bakso nih Mas? Gimana ya? Pertama sih karena sepulang dari merantau tuh suka banget masak. Kayaknya bolehlah ya kalau masakan kita itu dicicipin juga sama orang lain dan mana tahu bisa jadi pelanggan. Jadi inilah yang akhirnya sampai saat ini dijual bakso. Berarti dari pasar ini Mas ya? Iya. Dicetak apa di giling di sana ya Mas ya? Iya, penggilingannya di pasar. Ini adonan berapa kilo segini Mas? Untuk hari ini 9,7 hampir 10 kilo. Wih banyak ya Mas ya? Iya Mas. 10 kilo kini bisa jadi berapa bakso ini Mas? Kalau dari berapanya Kisaran, yang kecil aku nggak pernah hitung Mas. Kalau yang kecil sekitaran 1.500 ada. Terus nanti yang besar sekitaran 300 atau 400 gitu aja. Oh banyak Mas ya? Iya. Belajarnya dari mana Mas ini bikin bakso segala macam? Kalau bakso ini resep dari teman saya, teman dulu waktu merantau, namanya Mas Ade, rumahnya Pundong. Makasih ya Mas Ade, luar biasa resep jenengan. Langsung banyak orang suka. Masya Allah, berarti dari temen ya Mas ya yang iya, ini ya? Benar-benar. Terus itu Masnya berapa lama belajar bikin bakso gini? Ini malah nggak ada belajarnya Mas, langsung praktek ini. Langsung praktek? Langsung praktek. Praktek langsung jual berarti? Serius? Serius. Wah. Oh. Pakainya sendok ini Mas ya? Sendok apa namanya? Sendok takar. Sendok takar. Bumbu sebenarnya sih. Cuman aku suka karena dia kan bulat gitu ya. Ini langsung proses nih Mas ya? Ini mau buletin yang ukuran kecil dulu Mas? Yang ukuran, ya kecil dulu aja. Kecil dulu ya? Yang kecil-kecil. Langsung kita proses guys. Cepet ya Mas ya buletinnya ya? Tapi lebih cepet lagi kalau pakai alat kayaknya nih Mas ya. Cepet banget ya. Cepet banget ini. Nah terus dulu modalnya berapa Mas awal-awal jualan gitu? Modal awal jualan tuh 300.000 untuk bahan baku. Modal awal jualan saya 300.000. Modal banget, awal iya, banget. Awal banget 300.000. Sama gerobak sama ini. Kalau sama gerobak udah lain lagi. Kalau yang modal ini aja sih 300.000 untuk bahannya aja. Nah terus Mas Yuli dulu awal jualan itu Mas, itu keliling atau gimana Mas? Kalau yang bakso ini memang dari konsep awal aku pengennya tuh saya standby di satu tempat, pelanggan yang datang menghampiri gitu. Dan alhamdulillah dari saya jualan tuh di depan SD Negeri Kasihan
sampai saat ini pelanggan datang terus tanpa aku harus keliling. Gitu Mas. Kalau ayamnya yang diambil apa ini Mas? Ini pakainya dada filet Mas. Bener-bener murni tanpa tulang. Tanpa tulang Mas ya? Tanpa tulang. Kalau ini dagingnya? Ya. Dagingnya pakai daging atau ini? Yang dari sapi aku pakainya tetelan, sandung lamur. Bahasa orang daging bilangnya sandung lamur. Lemaknya Mas ya? Bukan. Beda. Jadi perpaduan antara daging sama apa ya? Pokoknya Gaji. Gaji. Gitulah. Sandung lamur. Oke. Boleh tahu Mas takaran antara daging sama tepungnya gitu Mas? Kalau yang untuk hari ini aku pakainya 3 kilo daging ayam. Terus tepung kanjinya saya pakainya 4 kilo. Terus sandung lamurnya 1/4. Oh, 1/4. 1/4 aja. Jadi nggak banyak tapi ada. Untuk rasa dari sapinya itu dapatnya dari situ. Dikit aja berarti Mas ya? Dikit aja. Ini nggak apa-apa dibagiin ke teman-teman Mas? Ya nggak apa-apa. Mana tahu ya kan. Ada juga yang pengen jualan kayak gini. Nah, ayolah, mari kita ramaikan khasanah perkulineran Indonesia. Kalau antusias sih mungkin karena belum banyak yang coba ya Mas ya, belum pernah ngerasain, jadi masih biasa aja sih. Sekali terus entah lama lagi baru datang gitu. Tapi makin kesini alhamdulillah makin antusias sih untuk para pembeli yang jajan di tempat saya Mas. Kalau pembelian sendiri kebanyakan dari mana aja Mas? Rata-rata sih dari masih regional Kasihan Taman Tirto ya, tapi nggak sedikit yang malah dari luar daerah sih. Contohnya dari seputaran Kulon Progo sampai sini, terus Gunung Kidul. Yang kemarin sempat datang itu juga dari Kota Gede ya. Itu kan perjalanannya lumayan ya Mas ya, tapi alhamdulillah tetap sampai Kasihan gitu. Awal jualan 6 porsi. 6 porsi? 6 porsi aja. Itu 30.000 duitnya. Serius Mas? Serius. Masya Allah. Cuman kan di takaran awal jualan itu kan nggak langsung banyak ya. Cuman berapa sih? 3 kilo kalau nggak salah tuh. Jadi aku satu buat saya dibuat itu kepake 2 hari. Gitu. Terus kalau bumbu-bumbunya Mas, ada apa aja Mas? Bumbu yang untuk ini? Yang pasti garam. Garam. Terus pakai masako sama lada. Kalau takarannya Mas? Untuk takaran sih nanti bisa tanya langsung ke saya aja. Itu lebih detail ya. Lebih detail ya Mas? Benar-benar. Naiknya setelah jalan 2 bulan. Di bulan Agustus kemarin, 1 Agustus ya. Pas 2 bulan masuk ke 3 bulan, nah itu baru up. Dari awalnya yang 3 kilo per hari ini udah sampai 16 kilo per harinya. Masnya nyangka nggak Mas usahanya yang dari 3 kilo saat ini bisa berapa? 9 kiloan Mas ya? Per hari ya? Iya. Nyangka nggak? Nggak nyangka. Pasti nggak kepikiran sampai bisa sampai segini gitu ya kan. Tapi alhamdulillah itu yang dari dulu saya harapkan itu Mas. Nah ini ngerebus ini berapa lama biasanya Mas? Dia udah ngapung berarti udah matang. Soalnya kan 2 kali perebusan ya. Dari sini nanti pas dijual pun direbus juga. Oh gitu. Iya, kalau terlalu matang malah teksturnya nanti nggak bagus. Nggak bagus ya Mas ya? Iya. Ini alasannya pakai sarung tangan kenapa nih Mas? Biasanya kan banyak yang nggak pakai sarung tangan. Jadi yang pertama sih karena higienis ya. So, sesuatu yang kita jual itu ketika kita sendiri nggak jijik untuk makan, otomatis orang lain akan nyaman untuk makannya. Terus yang kedua kan adonan ini kan banyak mericanya, panas setelah selesai membuat adonan kayak gini. Jadi memang lebih nyaman dari saya sendiri pakai sarung tangan seperti itu. Oke. Terus kalau ini belanja tadi Mas, segini nih habis berapa Mas? Biasa kalau yang ini aja kayaknya tadi sekitaran 220.000. Oh 220. Yang untuk adonan ini aja. Adonan ini aja Mas ya.
Kalau adonan segini mas bisa jadi menghasilkan berapa nih mas kira-kira mas? Kira-kira dari 200 itu bisa dapat sekitaran 600 hampir 700-an. 700-an? 700.000 hampir. Masya Allah. Modal bakso 200 berapa tadi? 220. 20 mas ya? Bisa jadi 700-an. Nah ini mas, mungkin mas ya kan yang dulunya kerja di perusahaan lah lama mas ya. Mungkin perbedaannya apa nih mas sama usaha sekarang gitu? Oke mas, perbedaannya di waktu ya. Yang kita sebelumnya diatur oleh waktu. Jam sekian, contoh nih, aku dulu kan seringnya 7-7 ya mas ya. Berangkat jam 7 pagi, pulangnya jam 7 malam. Gitu terus, every day. Bahkan waktu-waktu holiday, Sabtu Minggu itu kan harus masuk. Karena memang tuntutan pekerjaan gitu kan. Dari situ, untuk saat ini aku merasakan kebebasan di waktu mas. Sekarang ini aku mau, kalau pengen selesai cepat ya harus mulainya cepat. Kalau mau lambat ya santai-santai aja gitu. Jadi lebih dominan di waktu sih, lebih kita yang ngatur kayak gitu. Enak mana nih mas? Usaha sama yang dulu? Lebih enak usaha, jujur, lebih enak usaha. Dari segi hasil di luar ekspektasi ya teman-teman ya. Terus pada akhirnya nyesel loh, jujur nih aku merasakan itu. Kenapa nggak dari dulu memulai usaha gitu? Proses pembuatan bakso kerikil, nih caranya seperti ini teman-teman. Coba mas dipelanin mas, anunya mas. Oke. Tuh, ditekan mas ya, terus langsung. Oh gitu. Kok bisa licin itu atasnya mas? Karena kena air. Kena airnya itu iya, ya. Kena air. Tuh teman-teman tekniknya. Yang udah naik gini udah matang nih mas? Udah matang nih mas ya? Ya, udah bisa diangkat. Udah bisa diangkat. Berarti adonan itu full buat yang kecil-kecil ini mas? Enggak, dia nanti jadi 4. Oh jadi 4. Jadi kerikil, terus yang isian telur puyuh, yang besar namanya kerakal, terus satu lagi tahu bakso. Oh banyak mas ya? Jadi 4. Ini tekstur yang udah matang nih mas ya? Iya. Tuh teksturnya guys, tuh udah matang ini. Oke sip. Ini apa apinya sambil dipanasin ini mas? Aku lebih suka gini bang, jadi dia continue. Continue ya mas? Nanti apinya sambil airnya panas terus ini mas ya? Iya. Kalau yang ini buat apa mas? Nanti untuk yang besar. Oh yang besar. Ya kalau yang besar biasa 100, siap 100 pindah ke sini, 100 lagi, yang sini angkat. Jadi continue. Continue. Lebih cepat, lebih cepat kayak gitu bang. Tapi ya mungkin memang seperti itu alurnya ya mas ya. Kita disuruh merantau dulu lama, disuruh ngerasain dulu susah, baru sampai di titik ini. Berarti pas kerja dulu sempet terpikir juga mas ya, pulang kampung harus ngapain gitu ya? Sempet, memang harus sih mas ya. Kalau masih juga pulang kampung tapi tetap kerja sama orang, aku lebih baik tetap di rantau kayak gitu. Istilahnya kan kerjaan udah ada, hasilnya udah jelas gitu. Tapi ketika udah memutuskan di kampung, harus lain jalur dong kayak gitu mas. Nah, ini yang bu bikin yang apa nih mas? Ini lanjut ke yang isian telur puyuh. Telur puyuh, oh gitu mas prosesnya? Prosesnya gini. Ini yang biasa saya jual 2.000. 2.000 ini? Iya. Wih. Kalau gede yang, mas ya? Kalau yang 1.000 kan nggak ada isi. Yang ini isian telur puyuh 2.000. 2.000-an. Gede-gede guys tuh. Nah ini produksi dari jam berapa nih mas biasanya mas? Tadi dari jam 9 setengah 10. Setengah 10. Terus sampai jam? Biasanya sih jam 12 selesai. Karena kurang lebih 2 sampai 2,5 jam sih. Selesai mas ya? Selesai. Terus nanti untuk produksinya aja ya. Tapi kalau untuk nanti untuk prepare dari bungkus, kuah, persiapan baksonya itu nanti sampai 2:30, kadang sampai jam 3. Oh sampai sore mas? Sampai sore. Kadang saya kan agak telat mas sampai ke lokasi jualan. Karena kan awal-awal dulu saya jam 3 ya, konsisten di jam 3, jam 2 kayak gitu. Sekarang susah untuk bisa sampai jam 3 udah sampai lokasi gitu. Terus di sana jualannya dari sore sampai jam berapa mas?
Ini nanti aku jualan dari jam 3-an sampai jam setengah 12, maksimal setengah 12. Sampai malam Mas ya? Sampai malam. Berarti seharian Mas ya ini Mas? Ya anggap aja gitu. Wow. 8 jam. Seperti inilah nostalgia dulu waktu ikut kerja di perusahaan gitu ya. kan ya. 8 jam kerja, 7 jam kerja gitu. Ini mau bikin apa nih Mas? Ini untuk bumbu kuah. Bumbu kuah ya? Yes. Si garam daun nih Mas ya? Garam daun. Satu itu ya. Terus ini apa nih Mas? Yang ini bumbu kuah bakso. Oh ini memang bumbu kuah ya Mas ya? Khusus untuk kuah. Khusus kuah ini. Bumbu kuah. Kasih berapa ini Mas? Ini satu renteng nih. Satu renteng ya. 12 ya Mas ya? 12. Wih. Ini segini ini berapa banyak airnya Mas? Ini 20 sama 15, 35 liter. Banyak Mas ya. Terus ada lemaknya juga Mas ya. Biar mantap. Ini udah cukup Mas segini. Sudah cukup bumbunya. Nanti tinggal kasih jahe. Oh kasih jahe lagi. Biar nggak terlalu amis. Oke sip. Kasih apa nih Mas? Jahe. Oh jahe. Udah digeprek gitu ya Mas ya? Udah. Kasih segitu aja cukup tadi Mas? Udah cukup. Mau banyak juga bisa ya Mas ya? Tapi nanti dominan ke jahenya. Jadi harus kira-kira aja. Yang penting aja ya. amisnya itu nggak kuat sekali lah. Benar-benar. Oh ini nggak dipotong-potong lagi Mas? Nanti ini dipotong. Lemaknya? Nanti pas proses bungkus baru saya potong-potong. Oke sip. Ditunggu sampai mendidih Mas ya? Ini udah nih. Udah aku matikan nih. Oh udah mati nih? Ini mau dimatikan. Oke. Ini untuk kuahnya udah selesai. Udah selesai. Tinggal lanjut ke sini lagi. Nah ini Mas, kalau biasanya nih produksi gitu modal hariannya berapa Mas? Kalau untuk saat ini sekitaran 800.000 Mas. Bisa hasilkan berapa Mas? Omset rata-rata Mas? Omset rata-rata sih alhamdulillahnya Mas udah sampai 16. Masya Allah. 13, 16 kisaran itulah. Nah ini Mas, produknya ada apa aja nih Mas? Oke. Dari di sini ada 6 macam bakso. Dari bakso kerikil, bakso kerakal, tahu bakso, bakso isi telur puyuh, sama bakso ikan dan bakso udang. Harga 1.000 dan 2.000 aja. Untuk yang bakso kerikil 1.000-nya dapat 5. Oke. Terus yang 1.000 yang kerakal 1.000 ya? Yang kerakal 1.000, tahu bakso 1.000 juga. Nanti yang isian telur puyuh dia agak besar, dia harganya 2.000. 2.000. Berarti kalau teman-teman pengen langsung ke lokasi aja Mas ya? Saya sarankan seperti itu Mas. Nah ini Masnya jualan sambil live TikTok ini Mas ya? Dari jam berapa live-nya nih Mas? Biasanya dari rumah sih, baru mau berangkat itu udah live. Oh tuh, wah ini Masnya usahanya bakso kerikil, tuh bakso kerikil sambil live TikTok. Dan bayarnya bisa pakai ini nih, QRIS. Terus ini nih guys, tuh nih TikToknya ini Mas ya? Iya. Mas Yuli 72. Udah disiapin. Udah disiapin tuh. Nah, langsung kita gaskan tuh. Tuh guys. Sambil live, sambil jualan bakso. Bakso kerikil. Berarti orang-orang Jogja nih tahunya juga dari live juga nih Mas ya? Rata-rata ya. Rata-rata dari Dukunnya di sini nih Mas ya? Ini dia dukunnya live streaming. Dukunnya live streaming guys. Nih. Jadi bakso kerikil ini pakai mie gelas teman-teman, pakai mie gelas. Yang remeh itu pasti ada, tapi itu yang nggak aku pikir. Karena dari hal-hal seperti itu yang bakal membuat mental kita down. Jadi kalaupun ada sobat jajan, teman-teman semua yang diremehin, cuekin, nggak usah dipedulikan. Nggak ada manfaatnya juga untuk kita. Jadi sebisa mungkin hiraukan, karena hidup kita sendiri yang menentukan, bukan kata orang gitu. Kalau dituduh aneh-aneh, mistis itu pernah Mas? Wah kok bisa rame sih jualannya? Alhamdulillah nggak pernah Mas. Nggak pernah ya? Iya nggak pernah Mas. Cuman tapi sempat ada yang nanya, kue nganggo dukun apa sih? Aku jawab Mas, ya dukunku internet.
aku memanfaatkan internet sebagai sarana mempromosikan daganganku gitu. Jadi udah nggak zaman lagi, nggak ada lagi dukun-dukunan itu. Kita manfaatkan aja internet, insya Allah jualan kita bakal banyak dikenal orang. Pakai aja itu resep yang saya pakai. Berarti dukunnya internet, Mas? Dukunnya internet. Sama beberapa aplikasi yang saat ini teman-teman lihat. Nah, inilah salah satunya. Dari mana, Mas, medsosnya, Mas? Saya baru pakai TikTok sama Instagram. Kadang live juga di Facebook sih ya. Jadi itu Mas yang saya pakai. Namanya apa, Mas? Dari TikTok Mas Yuli 77, yang di Instagram Yuli Istanto Yuli. Nah, ini kita mau proses apa namanya? Pakai mie gelas ini, Mas ya? Iya. Proses awalnya nih, teman-teman. Nah, ini baksonya ada berapa varian nih, Mas? Oke, kita buka ya. Kita buka, Mas ya. Kita buka, guys. Tuh, sin salabim, abrakadabra. Nih, baksonya. Ada apa aja nih, Mas, baksonya, Mas? Ada tahu bakso, Tahu bakso, oke. harga 1000-an. 1000-an. Kita lanjut ke bakso kerikil. Bakso kerikil tuh. Bakso kerikil 1000 dapat 5. 1000 dapat 5. Terus, Oke, terus bakso ikan 1000-an juga. Bakso udangnya 1000. oke. Lanjut yang isi telur puyuh, dia 2000. 2000 ini. Yes. Oke. Satu lagi ini. Krakal. Ini Krakal. kakaknya kerikil ini. Kakaknya kerikil ya, Mas ya. Ini 1000 juga. 1000 juga. Terus mie gelasnya berapa nih, Mas? Untuk mie gelasnya 2000. 2000-an. Nah. Oke. Saya pesen 2, Mas ya. 2, oke. 10 ribuan. 10 komplit ya? ribuan. Komplit. Nah. Ya. Bebas aja, Mas. Oke. Campur aja lah. Jadi nih dukunnya di sini nih, guys. Tuh sambil live TikTok. Teman-teman yang bilang pakai dukun nih. Dukunnya live TikTok, guys. Dukunnya dari internet. Ini unik nih, Mas ya. Jadi pakai mie, pakai bakso, mie-nya mie gelas, Mas ya. Betul. Pakainya mie gelas. Ini paket 10.000 teman-teman ya. 10.000 segini, Mas. Yes. Waduh, murah banget nih. Paket kenyang ini, Mas. Paket kenyang, bener sekali. Paket kenyang. Langsung, guys. Ini kayaknya nggak ada nih di Jogja gini, Mas. Baru sampean ini, Mas. Oh ya? Kayaknya lo ya. Kayaknya lo ya. Tuh. Nah, terus Masnya awal-awal jualan sempat ada kendala atau sempat gimana gitu tentang adonan atau apa segala macam? Itu pernah saya alami, Mas. Jadi yang di adonan ya, itu karena operator yang buat adonan ini ganti. Jadi operator yang biasanya tuh pulang kampung, dia yang biasa jadi kernet, akhirnya jadi sopir. Adonan yang biasa saya pakai ini ya, dia terlalu encer sekali. Otomatis dibuat bakso seperti ini nggak bisa lagi. Akhirnya dibuat tambahin tepung, tapi rasanya jadi aneh. Dari situ timbullah customer komplain. Pelanggannya komplain, Mas kok rasanya jadi aneh ya gitu. Ya coba saya jelaskan sih. Untuk hari ini adonan saya gagal, jadi mohon maaf untuk jualan hari ini rasanya bakalan berbeda sama yang biasa gitu. Jadi disitulah, Mas, kendala yang saya alami. Kendalanya di situ ya, Mas ya? Di adonan. Ini kan saya ngeliput nih, Mas, tadi, Mas, dari awal nih sampai akhir nanya-nanya Masnya resepnya. Mungkin nih dari luar nih teman-teman pengen belajar gitu gimana, Mas? Mau belajar jualan juga gitu ya? Boleh, silakan. Mana tahu dari sama-sama kita belajar nanti istilahnya jadi punya usaha ya kan. Soalnya cita-cita setiap pekerja, termasuk saya dulu ya kan, pasti pengen punya usaha. Mana tahu ada yang satu frekuensi dengan saya, monggo silakan datang, atau enggak jadi mitra saya pun juga boleh gitu. Kerjasama lah, Mas ya? Bener sekali, boleh juga kerjasama. Benar. Ini kalau teman-teman nih mungkin pengen kerjasama, pengen belajar atau lain-lain lah, ini bisa hubungi kemana, Mas? Bisa juga langsung kirim pesan di TikTok saya ya, karena kan lebih aktif di TikTok gitu kan. Nanti silahkan di follow. Nah nanti terus kirim pesan, kita bisa komunikasi. Oke, mantep ini. Terus, nah ini Mas ya kan mau nih kayak
diliput gitu. Ini kalau mungkin nih ya teman-teman di luar ada yang meniru usahanya gimana Mas? Nggak apa-apa Mas, toh ini juga usaha yang saya jalankan ini meniru usaha teman saya. Dia sudah berpesan seperti ini, mana tahu ada teman kita yang pengen jualan juga, kasih tahu resepnya. Itu udah pesan dari yang punya resep gitu ya kan. Beliau aja nggak pelit gitu kan, masa aku mau pelit kan, nggak gitu ya Mas. Kuncinya nih atau resepnya Masnya bisa bertahan usahanya sampai sekarang gimana sih Mas? Yang pasti dari kualitas rasa dan pelayanan itu sih yang tetap saya pertahankan Mas. Mungkin dari sobat jajan yang mungkin pernah jajan di awal-awal sebelum saya saat ini ya, sampai saat ini mungkin tetap sama kualitas pelayanan dan rasa yang saya sajikan di bakso kerikil seafood ini Mas. Jadi rasa itu penting ya Mas ya? Iya. Terus pelanggan bisa repeat order atau balik lagi ke kita itu gimana Mas? Yang pasti dari pelayanan ya, jangan jutek-jutek lah ya. Istilahnya kan kita membutuhkan mereka. Kita tanpa pelanggan bukan apa-apa Mas gitu kan. Pelanggan yang kita nanti-nantikan loh setiap hari, setiap waktu. Jadi layani semaksimal mungkin, seramah mungkin kalau bisa. Toh nantinya selama pelanggan itu merasa nyaman, dia bakalan datang dan beli lagi. Wah, keras. Iya, harapan saya yang pasti untuk bakso kerikil yang saya jual ini akan bisa berkembang dan mudah-mudahan banyak cabang dan bisa mempekerjakan tetangga-tetangga saya. Itu Mas yang harapan saya seperti itu. Soalnya kan untuk lowongan kerja sekarang kan makin sulit, apalagi dengan syarat yang harus lulusan ini, lulusan itu. Mana tahu dengan adanya bakso kerikil seafood kuah ini nantinya bisa jadi berkah juga untuk tetangga kanan kiri saya gitu Mas. Amin. Nah ini terakhir nih Mas, ini pesan-pesan dari Masnya nih buat teman-teman nih yang mungkin baru merintis usaha, baru memulai usaha. Saran dari Mas Yuli sendiri gimana Mas? Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud untuk menggurui ya teman-teman ya. Pokoknya untuk tulang punggung keluarga terutama yang baru saat ini sedang merintis usaha, tetap semangat apapun kondisinya. Karena dari semangat kalian, ya kan, semangat teman-teman semua itu nanti akan membuahkan hasil yang indah. Pokoknya tetap semangat untuk keluarga tercinta. Oke Mas Yuli, mungkin cukup sekian informasinya. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang menonton, mungkin yang pengen usaha juga atau ikut kerjasama juga. Dan semoga usahanya ini makin sukses, makin jaya lah ke depan. Sehat-sehat terus buat Mas Yuli dan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.